ada rentetan kejadian yang sangat ganjil dan dramatisasi sejak awal. Nah, Pak RT sendiri, Pak RT Pasren itu, kalau merasa benar, kenapa sampai sekarang menghilang? Kunci pertama yang harus diperiksa adalah penyidik di tahun 2016 dan seluruh jajaran atasannya. Itu misterinya di situ. Kalau itu nggak dibongkar, kasus Vina tidak akan terbongkar. Jadi menurut penerawan saya masih belum pasti tersangkanya, jadi masih simpang siur. Semoga bisa dikaji ulang dan direview kembali dan tertangkap siapa sesungguhnya pelaku pembunuhnya Vina. Sebenarnya ini masih menjadi misteri. Misteri kematian Vina dan Eki 8 tahun silam masih sangat pekat. Belum muncul tanda-tanda kasus viral ini menemukan titik terang. Penyidik Polda Jawa Barat memang sudah bersiap melimpahkan berkas perkara Peggy alias Peron. Tapi, menurut pengacara keluarga Vina, menyidangkan Peggy adalah target satu-satunya penyidik agar terbebas dari beban. Lantas, itukah yang membuat pelaku yang sesungguhnya sulit diungkap? Mengapa anak indigo sekelas Roy Kiyoshi juga menyuarakan agar kasus Vina dikaji ulang? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Heboh kasus kematian Vina dan Eki 8 tahun lalu terus terjadi. Polisi juga bersiap melimpahkan berkas perkara Peggy Setiawan alias Peron ke tahap selanjutnya. Bersamaan dengan itu, tim kuasa hukum Peggy juga tengah menanti jadwal sidang pra-peradilan yang sudah diajukan. Misteri kematian Vina yang super viral ikut pula membawa Deddy Mulyadi bersuara. Mantan Bupati Purwakarta 2 periode itu merasakan banyak keganjilan yang perlu diurai. Kejanggalan bisa dilacak, bahkan sejak kasus ini diselidiki tahun 2016. Ada rentetan kejadian yang sangat ganjil dan dramatisasi sejak awal. Nah, saya itu sebenarnya melihat kasus ini dari awal juga. Pertama saya melihat peristiwanya terjadi lama, kok nggak tuntas. Yang keduanya, kemudian para terpidananya dihukum seumur hidup, sangat luar biasa kan, karena peristiwanya pembunuhan. Walaupun dan pemerkosaan, tetapi kan dituntutannya tidak ada itu. Pemerkosaan yang ada hanya pembunuhan, kan gitu loh. Itu kan menjadi aneh juga. Nah, kemudian kan saya mencoba, kok ada apa sih gitu loh. Dan kalau ditanya di mana nih sekarang pelaku utamanya nih? Yang ada 3 orang yang benar-benar saya deteksi sampai sekarang ini masih eksis, masih ada di situ. Yang pertama ini ada di sekitaran Tasikmalaya yang saya lihat, dan yang kedua itu ada di sekitar Jakarta Utara. Dan semua orang ini, 3 orang ini semuanya itu orang-orang penting semua, ya. Keluarganya itu orang penting, anaknya orang penting. Rasa iba Kang Deddy begitu besar, tidak hanya kepada Saka Tatal yang kini sedang berjuang membersihkan namanya, tapi juga kepada Ibu Titin yang menjadi pengacara Saka. Dan Saka Tatal itu dituduhnya luar biasa. Nah, publik itu waktu itu sangat benci ke Ibu Titin dan ke Saka Tatal. Melihat, merasa iba lihat Ibu Titin itu barangkali karena kelelahan yang dialaminya. Hampir 8 tahun nggak punya teman.
mengalami tekanan psikologi dan sosiologi yang luar biasa, melakukan pembelaan pada orang yang tidak punya kemampuan apapun. Dan Saka Tatal juga kan pertama kali diwawancara, dia mengalami trauma psikologi karena hukuman, trauma psikologi karena penyiksaan, tiba-tiba harus menghadapi euforia publik yang memberikan tuduhan luar biasa bagi diri. Perlawanan yang terus dilakukan Saka Tatal adalah bagian dari carut-marutnya penanganan kasus kematian Vina yang didasarkan pada kesaksian Aep. Menyadari begitu besar peran kesaksian Aep, mengirimkan orang-orang yang diyakini tidak bersalah membawa Deddy Mulyadi melakukan pelacakan. Anggota DPR RI terpilih pada Pileg 2024 itu langsung turun ke lapangan untuk mendapat gambaran yang sesungguhnya dari kasus yang menimpa Vina dan Eki 8 tahun silam. Celakanya, oleh sebab kesaksian Aep, banyak orang yang harus memupus hidup dengan menjalani hukuman seumur hidup di dalam penjara. Saya juga sedikit, gimana sih ini gitu loh, siapa sih yang bohong? Nah kemudian saya mencoba untuk turun lagi ke lapangan, ke lokasi di mana Aep beli rokok. Saya tanyain kiosnya, ternyata kios nasi. Ya kan tutupnya jam 5 sore. Geser lagi tukang rokok sebelah mana sih, ada tukang warung Madura, jaraknya jauh malam hari. Pada saat itu datanglah Ferry, membantah, siap berhadapan dengan Aep, siap berdebat, tidak mungkin terjadi. Kemudian setelah Ferry saya ketemu lagi Saka Tatal. Saka Tatal, saya merekonstruksi bagaimana malam minggu Saka Tatal ada di rumah. Kemudian bareng sama pamannya, dorong motor yang mogok, lewat flyover, ada polisi kumpul di situ takut. Akhirnya mereka lewat gang yang samping, yang motor yang mogoknya lewat polisi sana, ketemulah mereka di bengkel. Saya langsung sergap bengkelnya, saya tanya, menyatakan ada pada malam itu. Kalau orang bohong, itu tidak mungkin skenario. Emang gampang bikin skenario? Nggak mungkin orang bohong, kemudian mereka adalah masyarakat biasa. Dites oleh saya, jalan aja dia bener ke sana ke sini, yang ini ke sini. Ya ini ketemu bengkelnya, tiba-tiba saya sergap. Langsung mengatakan. Terus kemudian saya ketemu juga keluarga Peggy dikatakan ada di Bandung. Saya ketemu bapaknya mengatakan bersama saya di Bandung. Adapun nama Peggy-nya jadi Robi karena memang bapaknya punya istri lagi, sehingga dia takut sama istri mudanya. Karena takut sama istri mudanya, dirubahlah anaknya dari Peggy jadi Robi, kemudian aku keponakannya. Misteri terangkai dengan teka-teki yang sulit disingkap, termasuk kesaksian Pak RT yang kini menjadi tanda tanya. Itu belum soal menghilangnya Pak RT setelah kasus Vina kembali mencuat. Deddy Mulyadi curiga semua kesaksian yang seperti menabrak fakta sesungguhnya sudah diarahkan. Jadi, ada oknum yang berusaha membelokkan kenyataan yang melatari kematian Vina dan Eki. Nah Pak RT sendiri, Pak RT Pasren itu, kalau merasa benar, kenapa sampai sekarang menghilang? Muncullah, nyatakan bahwa anak-anak itu bohong sebagaimana dia mengatakan di BAP, anak-anak tidak tidur di rumahnya dan dia tidak memberikan kunci. Kan sederhana Pak. Kan Aep juga jadi menghilang. Harusnya kan muncul untuk tidak semakin menguatkan dugaan publik. Mereka membuat pernyataan di BAP karena diarahkan. Rasa kemanusiaan saya terketuk. Saya udah gak mikir politik, gak mikir apapun. Saya hanya mikir rasa kemanusiaan. Kalau iya salah gak apa-apa dihukum mati juga. Tapi kalau mereka dari rangkaian BAP, pernyataan para saksi, ketertutupan mantan-mantan penyidik termasuk Pak Rudiana, saya kan jadi jangan-jangan mereka benar dong. Dengan sangat prihatin, Deddy Mulyadi ikut bergerak dan mendukung
agar orang-orang yang jadi tumbal dalam kasus Vina mendapatkan keadilan. Tapi, apa yang membuat suara keras seperti yang disampaikan Kang Deddy akan sia-sia belaka? Mengapa Hotman Paris pesimis? Kematian Vina terungkap secara lengkap. Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Suara keras Deddy Mulyadi yang bersimpati barangkali memberi angin segar untuk mereka yang merana terdampak kasus Vina. Mulai dari Sakatata hingga Peggy Setiawan mendapatkan perhatian besar dari mantan Bupati Purwakarta itu. Tapi semua yang disuarakan Kang Deddy menurut Hotman Paris Hutapea akan menjadi sia-sia. Sebab ia melihat kasus kematian Vina tidak akan memberi keadilan buat orang-orang yang dikorbankan. Bagi Hotman, butuh tangan kekuasaan yang jauh lebih kuat untuk membongkar tragedi kematian Vina dan Eki 8 tahun silam. Seluruh Instagram, seluruh TikTok, siapa nama cewek itu siapa? Pak Widya, siapa Deddy Mulyadi, itu semua nggak ada gunanya lagi, ya. Karena nobody knows apa sebenarnya yang terjadi. Hanya bisa dibongkar ini kalau benar-benar Pak Jokowi mau keadilannya terbongkar. Satu-satunya adalah bentuk tim pencari fakta, bongkar semua kejadian tahun 2016, penyidiknya dan atasannya periksa semua, termasuk Pak Rudiana. Jadi dari metafisika, saya bisa melihat ada gambarannya. Ini saya lihat dari benang-benang energinya, bahwa kasus Vina ini kedepannya ini akan seperti apa. Pertama yang saya lihat itu, nanti di akhir tahun ini akan muncul lagi 3 saksi. Dan saya bisa bilang bahwa 3 saksi ini adalah 3 saksi yang dipaksakan keterangannya. Jadi yang saya lihat ini ada sosok seperti ibu-ibu, udah tua banget. Ada sosok perempuan ya, ini ibu rumah tangga yang masih muda, dan satunya lagi ini seperti tukang ojek. Pekatnya kabut misteri yang menutupi jalan pengungkapan kasus Vina membuat Hotman Paris Hutapea ikut pesimis. Walaupun dikenal sebagai pengacara senior, Hotman melihat penyidik hanya memiliki satu tujuan, yaitu membawa Peggy ke pengadilan. Selebihnya, semua dianggap selesai.
Situasi seperti ini memang akan membuat publik kecewa. Tapi kasus Vina memang tidak mungkin diungkap secara terang. Kita sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina sudah sadar bahwa target satu-satunya dari Polda Jabar hanya membawa Peggy untuk disidangkan. Soal nanti apakah bersalah atau tidak, itu hal lain. Kalau sudah Peggy divonis, maka sepertinya dianggapan Polda itu case close, nggak ada lagi kasus. Karena dua dari DPO kan dianggap fiktif, ya. Jadi penyidikan sekarang akan membuat rakyat kecewa, ya, karena tidak akan dapat misteri sebenarnya apa sebenarnya misterinya, nggak akan terbongkar. Tapi mengapa anak indigo ini menyarankan agar kasus kematian Vina dikaji ulang? Mungkinkah karena ada banyak kejanggalan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tanda-tanda bahwa kasus Vina terungkap masih belum terlihat. Semua tetap tertutup awan gelap. Oleh sebab banyak yang berusaha membuatnya tidak terang. Mata batin Roy Kiyoshi sebagai anak indigo juga melihat semua masih akan terus simpang siur. Meski dipengaruhi banyak kepentingan, Roy menyarankan kasus Vina dikaji ulang, mulai dari awal. Jadi menurut penerawan saya melihat masih belum pasti tersangkanya, jadi masih simpang siur. Jadi semoga bisa dikaji ulang dan direview kembali dan tertangkap siapa sesungguhnya pelaku pembunuhnya Vina. Sebenarnya ini masih menjadi misteri dan semoga bisa direview ulang. Secara metafisika, Roy Kiyoshi juga melihat masih banyak yang tertutup kabut misteri. Mulai dari para tersangka yang kini menjalani hukuman seumur hidup, hingga penangkapan Peggy alias Peron yang dianggap tidak tepat. Apalagi Peggy memiliki alibi yang kuat tidak berada di lokasi kejadian saat peristiwa pembunuhan berlangsung. Tapi dengan penuh keyakinan, Roy menyampaikan bahwa kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Mereka yang benar-benar bersalah akan mendapatkan hukumannya, sementara yang tidak bersalah pasti dituntut menuju kebebasannya. Kalau menurut penerawan saya yang tidak bersalah ya mungkin bisa ya dibebaskan. Tapi kalau yang bersalah ya kita nanti serahkan aja pada ranah hukum bertindaknya seperti apa. Yang jelas kembali lagi sebagai Roy Kiyoshi, saya hanya bisa cukup berdoa semoga tersangkanya bisa cepat segera terungkap dan masalah ini cepat selesai dan arwah Vina bisa lebih tenang di sisi yang di atas. Kalau kita harus menjaga situasi dan kondisi ini jangan memanas-manasi sampai panas dan makin bikin orang panik. Menurut aku, ya balik lagi yang bersalah itu nanti akan kena hukumannya. Kalau menurut saya, penerawangan saya seperti itu. Yang nggak bersalah nanti tereliminasi juga. Itu sih. Kepada keluarga Vina, Roy Kiyoshi juga berharap agar tidak putus mengirimkan doa-doa. Tujuannya agar di alam sana almarhumah
merasa mendapatkan ketenangan meski kasus kematiannya masih belum terungkap. Dengan kiriman doa-doa yang terus mengalir, setidaknya Vina merasa selalu mendapatkan perhatian dari orang-orang yang menyayanginya. Doa saya sebagai Regiosi, sebagai selaku juga paranormal dan ini ya, maksudnya saya juga berharap Arafina dan keluarga yang ditinggalkan itu juga bisa tenang, bisa menerima keadaan ini, dan juga almarhumah bisa kembali ke sisinya yang di atas. Itu pesan aku, juga keluarga yang ditinggalkan sering-sering kirim doa. Semoga Vina bisa tenang dengan kiriman doa. Jadi hal seperti ini, aku berdoa dengan segera supaya almarhum Vina juga cepat tenang, terungkap kasusnya, dan bermunculan titik terang, entah itu saksi kah, entah itu tersangkanya kah, nanti akan segera ketemu sih sebenarnya. Semua memang masih serba misterius. Banyak yang pesimis agar kematian Vina dan Eki bakal terungkap. Tapi tetap ada yang percaya tragedi paling berdarah di tahun 2016 ini bisa dibuka sangat jelas. Maka semogalah tabir yang menutup kasus Vina tak selamanya hanya berhenti menjadi misteri. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.